Bapak Ibu, saya belum melanjutkan bahasan kita tentang totalitas jemaat di Pergamus. Karena ada satu dan dua hal sehingga saya menundanya dan kita akan membahas tentang hal ini. Saya terinspirasi dengan ini sehubungan dengan pada hari Sabtu yang lalu saya ditugaskan oleh Ketua Majelis Daerah Jawa Tengah untuk mewakili Majelis Daerah menyampaikan firman Allah dalam acara penghiburan dan penutupan peti seorang hamba Tuhan, gembala jemaat di Wiradesa yang dipanggil oleh Tuhan. Ketika saya memikir-mikir tentang pelayanan dia dan sebagainya, saya terinspirasi dengan khotbah ini. Temanya, jangan gunakan waktu menurut keinginan manusia. Nanti kita juga sedikit singgung apa yang dimaksud jangan menuruti keinginan manusia, keinginan daging, keinginan hawa nafsu dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, untuk itu saya ajak saudara membuka ayat pokoknya yang mendasari tema firman Allah pada siang hari ini. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Senang sekali kalau saudara membuka Alkitab, bawa Alkitab, apapun medianya, tetapi saya juga menyediakan ayatnya buat kita semua. Untuk ayat pertama ini saya kali ini mengajak saudara membaca bersama-sama. Karena pendek ya. Yaitu 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Siap saudara? 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut kehendak Allah. Diberkati saudara yang baca Alkitab. Yang selama beberapa menit kemudian saudara duduk mendengar firman Allah dengan seksama. Dan saudara akan lebih diberkati lagi. Apabila setelah saudara baca Alkitab, dengar penjelasannya, dan melakukan firman Allah. Amin. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau melihat dari bahasa asli ayat ini, ada beberapa pengertian yang menjelaskan kepada kita tentang waktu. Dengan bahasa-bahasa atau kata-kata tertentu sesuai dengan makna atau tujuan dari kata waktu itu sendiri. Nah, di ayat ini saudara, Petrus berbicara tentang waktu yang sisa. Yang kalau kita lihat dari bahasa aslinya dipakai kata kronos. Di mana waktu ini diberikan kepada setiap orang, pribadi demi pribadi, dan juga diberikan kepada komunitas seperti misalnya komunitas GPDI Jemaat Mahanaim Tegal. Dimulai sekian tahun yang lalu. Masih ada yang ingat? 34 tahun yang lalu ya, untuk GPDI Mahanaim. Kita nggak cerita lagi sebelumnya. Dan kita tahu bahwa satu waktu
Itu pun akan berakhir. Bahkan saudara, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini pun menerima waktu dari Tuhan, kapan dimulainya dan kapan itu juga akan berakhir. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti walaupun tidak terlalu luas dan dalamnya, betapa pentingnya kita menghargai yang namanya waktu. Saya ingin mulai dengan waktu secara pribadi yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita, pribadi demi pribadi. Bahwa setiap orang menerima paket waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, dan besaran dari paket waktu yang satu dengan yang lain itu tidak seragam, tidak sama, berbeda satu dengan lainnya. Itu sebabnya di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 dijelaskan di sana bahwa bagi kita yang hidup di akhir zaman, Musa dalam ilhaman Roh Kudus memberitahukan kepada umat manusia bahwa paket waktu manusia di akhir zaman adalah kisaran 70 sampai 80 tahun. Tetapi tidak sedikit orang yang paket waktunya kurang dari rumusan yang dikatakan oleh Musa ini berdasarkan pesan Allah kepada dia. Kita lihat ada orang yang belum mencapai usia penuh di paket waktu yang harusnya dia terima, ternyata dia sudah dipanggil Tuhan. Wah, walaupun ada beberapa orang yang lebih dari itu, yang menurut firman Allah, mereka adalah orang-orang kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur dalam menulis tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus ini, setelah menulis ayat yang ke-10 berbicara tentang rumusan paket waktu, ternyata dia juga menulis di ayat yang ke-12. Jadi kalau kita teruskan pembacaan saudara di Mazmur pasal 90 lanjut ke ayat yang ke-12, sehubungan dengan paket waktu itu, dia berkata begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mengingat paket waktu kita hidup di muka bumi ini ada batasnya, pemazmur bermohon kepada Tuhan yang juga seharusnya kita lakukan dan kita praktekkan dalam hidup kita. Memohon kepada Tuhan supaya kita menghitung di sini bukan 1 tahun, sekarang 2 tahun, 3 tahun, dan sekarang sudah sekian banyak tahun. Bukan. Tetapi kita mengelola waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita, supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang bijaksana di dalam kita memanage waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saya berharap setiap
kita yang sudah percaya kepada Yesus dan ditebus oleh darah Yesus dengan kepastian bahwa kita pasti diselamatkan. Kita juga memiliki pemikiran dan mempraktekkan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Dari ayat ini pemazmur mengingatkan agar waktu yang masih kita miliki ini kita harus gunakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Sebab kalau kita masih diizinkan hidup sampai sekarang, sampai usia yang kita jalani sekarang ini, berarti Tuhan tahu masih ada tugas yang harus kita lakukan. Mungkin ada hal-hal yang kurang, yang belum kita penuhi, yang harus kita lakukan. Mungkin ada tanggung jawab yang belum kita kerjakan, yang harus kita kerjakan sehubungan dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup di muka bumi ini. Saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara pernah mengevaluasi ini dalam hidup? Entah ketika saudara berulang tahun atau apapun, event apapun, saudara terus berpikir, iya ya, berapa tahun lagi aku hidup ini? Apa yang belum kukerjakan? Kehendak Tuhan apa yang belum kulakukan? Tanggung jawab apa yang aku belum penuhi dalam hidup ini? Kenapa saudara harus demikian? Sebab kalau Rasul Paulus berbicara tentang, Rasul Petrus berbicara tentang sisa waktu, hal ini harus menjadi bahan periksa bagi kita. Apa yang harus kita jadikan bahan periksa? Lihat ini. Berapa sisa waktu yang masih kita punyai dalam hidup ini? Kalau menurut rumusan 70 sampai 80, sekarang berapa usia saudara? Dan berapa sisa waktu yang masih kita miliki? Oh, jangan terus kita pro dan berkata, oh saya masih muda, kuat, gagah, sehat walafiat saudara. Saya diundang oleh majelis daerah untuk mewakilinya menyampaikan firman Allah. Ternyata yang meninggal ini saudara usianya di bawah saya dan sehat walafiat, segar bugar, jalan-jalan bahkan kepingin main badminton katanya. Tapi dipanggil Tuhan. Itu sebabnya bagi usia-usia remaja, pemuda, oh jangan gunakan waktu dengan sia-sia. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Dipanggil Tuhan. Itu sebabnya saudara, hal ini sangat perlu dicermati dalam hidup kita daripada kita mencermati yang lain-lainnya. Karena ini menyangkut kehidupan masa depan kita. Mudah-mudahan saya bisa cepat menyampaikan hal ini. Supaya semua yang saya sediakan ini bisa saya sampaikan kepada saudara. Tadi kita berbicara tentang paket waktu secara pribadi, bukan? Itu kira-kira gambarannya. Nah, coba sekarang kita perhatikan waktu yang bersifat umum. Tadi saya juga berbicara tentang komunitas, bagaimana keberadaan kita di Kota Tegal ini, Tuhan
tambah-tambahkan jiwa begitu rupa, bahkan ibadah yang tadinya cuma 2 kali, sekarang sudah tambah jadi 3 kali. Karena Tuhan punya maksud. Tapi sekarang saya ajak saudara melihat waktu secara umum, secara keseluruhan. Bersifat global. Perhatikan. Kira-kira pada tahun 90 sampai 93 Masehi, Rasul Yohanes mengingatkan jemaat yang kita bisa baca saudara di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. Di mana dia juga mengingatkan kepada kita tentang waktu. Tapi sekali lagi secara global. Tentu secara implisit saudara menyangkut waktu kita juga secara pribadi yang saya hanya jelaskan tadi sedikit. Kecil aja ya. Dia berkata begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Jadi di waktu yang terakhir, nanti akan muncul satu oknum yang bergelar antikristus. Anti kepada Kristus. Saya sampaikan kepada saudara bahwa ini belum digenapi dalam artian oknum antikris itu belum muncul. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Oh, kok kayak kontradiktif dengan kalimat sebelumnya. Akan muncul seorang antikris. Tapi sekarang tahun 90 sampai 93 Masehi, jadi di abad pertama, masih di abad pertama. Rasul Yohanes mengatakan sekarang, jadi dari zaman dulu. Apalagi sekarang, di zaman kita di abad 21. Dikatakan banyak antikristus. Apa yang dimaksud? Banyak antikristus di sini tidak lain kita melihat, saya yakin saudara juga tentu melihat ini. Bagaimana begitu banyak orang-orang yang membuka hati dan menyerahkan dirinya kepada yang namanya roh antikris. Dia bukan oknum antikris. Tetapi roh antikris. Bagaimana saudara kita melihat fenomena ini terus berkembang. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara lainnya. Gereja-gereja ditutup, gak ada salahnya apa-apa. Orang mempersekusi dan sebagainya, melakukan kekejian-kekejian. Khususnya kelompok tertentu. Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Diperlakukan begitu rupa. Nah, kalau kita lihat gejala ini, apa? Yohanes katakan, lihat kalimat terakhir. Inilah tandanya bahwa waktu di mana sekarang kita hidup adalah benar-benar waktu yang terakhir. No, kalau ada waktu yang terakhir, bahwa ada waktu permulaan, ada waktu pertengahan, dan ada waktu terakhir. Kira-kira formulanya seperti apa? Coba sedikit aja ya, untuk kita tahu sedikit gambaran tentang hal ini. Coba saudara lihat gambar ini sekilas ya. Saya ingin berbicara tentang dispensasi zaman. Ya, saudara jemaat Mahanaim sudah kenal ya, sudah tahu kalau saya buat garis horizontal menggambarkan tentang rentang waktu, yang vertikal menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa. Kita lihat yang pertama, saya mulai saja sejak Adam jatuh dalam dosa. Itulah permulaan umat manusia hidup di muka bumi ini. Sebab diciptakannya sebelumnya
yaitu pada hari yang ke-6 ya. Lalu beristirahat 1 hari dan seterusnya. Sejak Adam jatuh dalam dosa sampai Abraham dipanggil oleh Tuhan menjadi bapa orang percaya, rentang waktunya adalah kurang lebih 2000 tahun. Dari Abraham saudara sampai kepada Yesus datang, lebih tepat lagi ketika Yesus menyerahkan dirinya. Seperti yang kita rayakan pagi ini, mati di kayu salib adalah rentang waktu yang sama, 2000 tahun. Dari kedatangan Yesus pertama sampai kedatangannya kedua kali, saudara. Rentang waktu yang sama, walaupun mungkin saudara ada yang bertanya, sekarang sudah 2023 saudara. Berarti kan sudah lewat. Saudara, ada selisih waktu sebab ada tahun-tahun di mana ada peristiwa saudara yang menyebabkan waktu alami pergeseran. Seperti misalnya Gideon ketika dia meminta Tuhan untuk menghentikan laju matahari karena masih ada musuh yang harus dikalahkan. Dan berbagai-bagai kejadian yang dicatat dalam firman Allah tentang hal ini. Lalu nanti kita akan tetap berada di bumi, namun hanya orang percaya yang ada di sana. Orang yang diselamatkan. Di mana kita akan berkerajaan bersama Yesus di bumi yang kita pijak sekarang ini selama 1000 tahun. Dan sesudah itu kita akan masuk dalam kekekalan yang kisahnya bisa kita lihat dalam kitab Wahyu. Nah, perhatikan saudara. Dari Adam sampai Abraham disebut awal zaman. Sedangkan dari Abraham sampai kepada Yesus pertengahan zaman. Dan kita yang hidup sekarang ada di akhir zaman. Itu sebabnya walaupun mereka nggak pernah belajar atau mendengar khotbah seperti yang saudara dengar sekarang ini, orang-orang nggak kenal Tuhan pun mengerti istilah akhir zaman ini. Dari apa yang terjadi hari-hari di akhir zaman ini. Nah, kira-kira Rasul Yohanes mengucapkan ucapan ilham Roh Kudus dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 adalah di sini. Tahun 93. 90 sampai 93. Dia sudah berkata, anak-anakku inilah akhir zaman. Sedangkan kita sekarang tinggal di mana? Ada di posisi mana? Kira-kira di situ. Jadi secara umum waktu semakin pendek. Secara pribadi. Kita tahu tentang diri kita, berapa usia kita. Itu sebabnya kita melihat bagaimana firman Allah menjelaskan, mengingatkan kita sekalian agar kita benar-benar bijak dalam menggunakan waktu. Paket waktu yang kita miliki. Jangan kita terus bereforia dengan waktu kita. Dari apa yang saya jelaskan ini dapat kita tarik kesimpulan. Khususnya dari tulisan Yohanes yang mengingatkan kepada kita bahwa di akhir zaman ini, di mana kita hidup sekarang ini, kita dinasehati oleh firman Allah untuk kita tidak menggunakan waktu yang kita miliki ini menurut keinginan manusia. Apa artinya menurut keinginan manusia? Toh saya manusia. Lalu saya gak boleh mengikuti keinginan saya. Tapi yang dimaksud Petrus
mengikuti keinginan manusia. Saudara lihat? Artinya kita tidak menggunakan waktu menurut hawa nafsu manusia. Kedagingan, keinginan daging, hawa nafsu dalam kita menjalani hidup ini, apalagi sebagai jemaat yang saya tekankan kepada jemaat, jangan cuma puas sekedar menjadi anggota jemaat. Saudara harus menjadi anggota jemaat yang turut ambil bagian dalam pelayanan. Supaya saudara tidak menjadi penonton sebagai anggota jemaat. Dan lebih jauh saudara, orang yang melakukan waktu atau menjalani hidupnya mengikuti keinginan manusia, keinginan daging, keinginan hawa nafsu. Menurut surat Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saudara nanti baca ya, item-item apa yang tidak boleh kita lakukan. Orang yang hidup menurut keinginan dagingnya, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun bisa saja orang itu berstatus sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Allah menghendaki agar dari sisa waktu yang Tuhan masih percayakan kepada kita, mari kita jalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan ambil bagian dalam melayani Tuhan. Saudara kan sudah sering dengar istilah ini. Melayani Tuhan bukan berarti saudara harus tampil di mimbar ini. Sekecil apapun yang saudara bisa lakukan sebagai kontribusi saudara dalam keanggotaan jemaat, saudara bisa buat itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, tidak mengikuti keinginan manusia, artinya kita harus melakukan hidup ini dalam menggunakan waktu sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak daging ini, keinginan kita. Apalagi ada hawa nafsu, ada muatan hawa nafsu di dalamnya. Alkitab mencatat saudara begitu banyak kehendak dan rencana Allah yang luar biasa bagi kita anak-anaknya, bagi kita umatnya. Antara lain saudara, saya tidak mau tampilkan yang baru lagi, tapi saya ingin tekankan ini kepada saudara. Sekaligus jadi evaluasi buat kita semua ya di ibadah kedua ini. Dengan hal-hal yang Tuhan inginkan untuk itu ada di dalam diri kita. Sekaligus kita evaluasi. Sampai di mana kita, sejauh mana kita. Kita perhatikan dulu Efesus pasal yang kedua. Pasal yang keempat, saudara perhatikan ayat yang ke-14, nanti kita lanjut ke ayat 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikannya, mereka yang menyesatkan. Kita diingatkan untuk kekristenan kita bertumbuh supaya kita jangan seperti kanak-kanak lagi yang bisa dibodohi soal pengajaran.
Mungkin kalau saudara soal bisnis, saudara mahir ya orang, saudara ahlinya. Tapi tidak menutup kemungkinan. Karena kekanak-kanakan rohani kita. Yang kita datang ke gereja hanya asal ibadah di setiap hari Minggu, itu sudah cukup. Tapi pengertian saudara tentang hidup ini sesuai dengan firman Allah, kita tidak paham. Sehingga ketika melihat orang berdasi, pakai lambang logo Alkitab, bawa Alkitab di tangan menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran yang diinginkan Tuhan, kita telan saja lalu kita menjadi sesat. Oh, di ibadah penghiburan itu saya katakan sekarang gereja lagi diserang. Orang berpikir diserang oleh kadrun-kadrun itu, saudara, yang gak suka kekristenan kan. Memang di beberapa daerah kan kita lihat ada gereja ditutup dan sebagainya, saudara. Tetapi yang saya ingin katakan juga, penyerangan itu dari dalam. Dari orang yang saya katakan bisa saja berdasi, berjas, bawa Alkitab, sampaikan seolah-olah firman Allah, orang yang rohani tetapi menyesatkan. Salah satu diantaranya ajaran yang mengajarkan yang penting sudah percaya kepada Yesus. Sudah percaya kepada Yesus, selesai. Kita enggak ke gereja juga pasti selamat sebab ajarannya keselamatan kekal. Pokoknya sudah terima Yesus selamat. Berbuat zina, melakukan dosa apapun sudah diselamatkan. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang gaya hidupnya enggak beda dengan orang dunia. Karena disesatkan, belum lagi ajaran-ajaran yang lain. Saudara, saya enggak mungkin bisa membatasi saudara dengan YouTube. Ada banyak orang berkhotbah lewat media itu. Tetapi sebagai seorang gembala, saya katakan saya menjaga mimbar ini untuk siapa berdiri di sini. Supaya apa yang disampaikan adalah murni kebenaran firman Allah dan tidak menyimpangkan. Ada berita yang datang kepada saya selaku majelis pusat, mereka katakan, Om Yos yang giat di sekolah Alkitab, ini tanggung jawab. Kenapa? Beritanya ngeri, saudara, soal pengajaran. Jadi saya harus sampaikan ini kepada beberapa teman di mana keadaannya seperti ini. Coba kita lihat sekarang ayat yang kelima. Sebaliknya dari ayat 4, ayat 14 maksud saya, sekarang ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah siapa? Dia, yaitu Yesus. Kristus yang adalah kepala. Jadi parameter kita adalah Yesus, di mana kekristenan kita harus terus bergerak dalam pertumbuhan menjadi serupa dengan Yesus. Itu pertumbuhan kekristenan kita. Banyak pengertian yang bisa kita ambil, hal-hal apa saja yang harus kita terapkan yang mencitrakan nanti kita serupa dengan Yesus. Tapi saya katakan, saya nggak mau tambahkan dulu dengan yang baru, karena yang ini pun harus jadi PR kita. Apakah itu sudah kita praktekkan? Sampai di mana level kita kalau ini digambarkan seperti anak tangga. Yuk kita lihat lagi ini, saudara. Kita perhatikan dulu ayatnya ya. Ayatnya bro. Oke. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 6. Justru karena itu
kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, lihat sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Sebagai orang yang beriman, kepada orang yang beriman itu yaitu diri kita, kita harus tambahkan apa? Kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat yang ke-7 dan 8. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Dampaknya apa kalau kita sampai kepada puncak ini? Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalan. Pengenalan di sini adalah seperti seorang gadis dan laki-laki dan pria yang masuk di dalam ikatan pernikahan, dalam hubungan yang intim. Gambaran pernikahan Kristus dan gerejanya, kita sebagai gereja. Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ayat ini gampang mudah dicerna kalau kita lihat saudara dalam bentuk gambarnya tadi seperti yang sudah ditampilkan. Bertumbuh ke arah Kristus, ayatnya tadi kan. Dulu apakah kita orang Kristen ataupun tidak, posisi kita di sini. Gak ada yang otomatis langsung jadi Kristen saudara, walaupun anak pendeta sekalipun. Saya anak majelis jemaat saudara, alami lahir baru, kesaksian ini sering diulang, umur 16 tahun. Jadi kalau saya meninggal sebelum 16 tahun, alamat saya pasti di dalam neraka. Sebab saya belum terima Yesus secara sungguh-sungguh yang menghasilkan kelahiran baru di dalam hidup saya. Tetapi karena anugerah Kristus, silakan. Kita terima dia, percaya kepada dia. Lahir baru dan diselamatkan. Maka kita dipindahkan menjadi posisi orang yang beriman kepada Yesus. Nah ini saudara, hati-hati dengan pengajaran. Yang penting sudah percaya Yesus, apapun yang terjadi, berbuat dosa pun selamat. Itu pelajaran sesat saya katakan. Tapi kewajiban setiap orang beriman menambahkan dalam hidupnya kedewasaan rohani dalam ekspresi melakukan kewajiban. Oke, poin pertama. Sudahkah kita lakukan kebajikan dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya kejahatan, kecurangan, ketidakadilan. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Yang membutuhkan kebajikan kita. Bahkan biarlah ini dilihat oleh dunia. Beda antara orang Kristen dan non-Kristen. Dari kebajikan. Sesudah kita praktekkan ini, bukan hanya sekali ya. Ini harus jadi lifestyle kita, harus jadi gaya hidup kita. Kita bergerak kepada pengetahuan. Pengetahuan di sini bukan pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan yang saudara belajar mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai S2, S3, saudara ya tingkat doktoral. Tapi pengetahuan firman Allah. Sehingga saudara bukan lagi orang Kristen, kanak-kanak yang bisa diombang-ambingkan begitu rupa. Tapi saudara mengerti firman Allah. Walaupun mungkin saudara bukan seorang hamba Tuhan full time. Tapi saudara
menjadi orang yang betul-betul mengerti mana yang harus saudara lakukan dan tidak saudara lakukan. Kita punya karakter ilahi, yaitu penguasaan diri. Roh kita, jiwa yang di dalamnya ada perasaan dan sebagainya. Menguasai mata kita, pandangan kita. Menguasai pikiran kita. Sampai menguasai keinginan daging ini begitu rupa. Karena kita punya penguasaan diri. Bahkan itu terekspresi lewat mulut kita, perilaku kita yang tidak melakukan semena-mena. Berbuat semena-mena. Terus jadi anak Tuhan yang teguh. Mau gonjang ganjing seperti apapun saudara. Kita jadi anak Tuhan yang kuat, yang teguh. Ingat kesalehan? Ingat kesalehan Kristianos? Di mana saudara ikuti tapak kaki Yesus itu? Yang saya gambarkan seperti orang berjalan di pasir pantai. Dia meninggalkan jejak lalu kita ikuti dari belakang. Di mana kita bukan hanya sekedar ikut. Tapi jejak kita presisi dengan jejak kaki Yesus yang dia tinggalkan. Dan jejak itu adalah firman Allah. Kita presisi hidup sesuai dengan firman Allah. Udah dipraktekkan belum yang ini berikutnya? Kasih pilia, kasih persaudaraan. Menjadi sama seperti Yesus adalah nanti. Kasih agape, jangan naik dulu. Kasih ilahi, seperti kasih Yesus. Dan ini tidak akan mungkin kita capai. Kalau kita tidak praktekkan, dimulai dengan pilia. Kasih persaudaraan. Bagaimana kita mengasihi semua orang, agape termasuk orang yang memusuhi kita, menyakiti kita. Kalau orang yang baik-baik di kiri kanan kita membutuhkan sesuatu, kita tutup mata. Omong kosong, besar. Tapi kita ingin menjadi pengikut Yesus yang benar-benar seperti yang Yesus inginkan. Inilah yang kita harus lakukan dalam pertumbuhan kekristenan kita. Selama kita masih mempunyai waktu. Ada masanya di mana kita tidak lagi memiliki waktu. Kita akan gigit jari, kita akan menyesal. Karena tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan itu. Dan yang keempat, melayani dengan motivasi yang benar. Saya membutuhkan cukup banyak waktu untuk menjelaskan poin ini saudara. Ya, maksudnya apapun yang kita lakukan saudara, apakah kita sebagai hamba Tuhan, di sini banyak hamba-hamba Tuhan ya, staf gembala. Demikian juga diaken, penatua dan pelayan-pelayan lainnya. Atau saudara berkata kami jemaat awam, oke. Tetapi saudara apapun yang kita buat, kita lakukan saudara. Biarlah kita melakukannya karena Tuhan, bukan karena terpaksa. Apalagi ingin dilihat orang. Sehingga saudara kita melayani Tuhan itu dengan motivasi yang murni dari hati kita. Dari hati yang murni. Dengan hati yang tulus kita melayani Tuhan. Saya rasa pada umumnya jemaat sudah mengerti tentang hal ini, tetapi banyak yang masih juga bingung. Tetapi semoga penjelasan ini akan lebih melengkapi pengertian saudara. Coba kita bicara sedikit soal
keselamatan dan kemuliaan yang akan kita terima nanti di dalam sorga. Kita mulai dengan keselamatan. Saudara, keselamatan itu kita terima bukan hasil pelayanan kita. Oh, saya melayani baik-baik, apapun dikerjakan supaya saya selamat. Salah kalau pengertiannya seperti itu. Kenapa? Karena keselamatan adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Gratis, nggak pakai bayar sepeser pun. Ayatnya, oh sangat terkenal sekali ini kan. Itu sebabnya harus dicatat dan diingat bahwa pelayanan, keselamatan itu adalah pemberian Tuhan secara gratis. Berikutnya saudara lihat. Tetapi, kemuliaan yang bentuknya pahala, yang adalah pahala, yang bentuknya adalah mahkota kemuliaan yang nanti kita akan terima. Bahkan ada beberapa macam jenis mahkota yang tiap-tiap mahkota itu memiliki arti. Di mana mahkota kemuliaan sebagai pahala ini diberikan kepada kita hasil pelayanan kita. Jadi setelah kita jadi orang Kristen, lihat saudara meningkat dari tangga-tangga tadi, lalu kita praktekkan dalam kehidupan bentuk pelayanan sekecil apapun, itu tidak sia-sia, tapi dinilai oleh Tuhan. Kita lihat contohnya. Sekali lagi ya, pelayanan dilakukan dengan motivasi. Saya pakai standar ini. Supaya jangan ada GPDI Mahanaim, saya nggak bisa melayani, saya miskin. Coba saudara, ini orang miskin. Karena yang bisa dia berikan cuma segelas air sejuk, kita baca aja. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, miskin, membutuhkan, perlu. Karena ia muridku, karena si pemberi itu adalah anak Tuhan. Dengan istilah murid Yesus. Apa katanya? Aku berkata kepadamu, semua baca, 2, 3. Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan. Yesus pakai standar yang paling sederhana. Ini kalau di warung harganya 1.000, kalau di kafe 5.000, kalau di tempat lebih tinggi lagi ya bisa lebih mahal lagi. Padahal murah ini saudara, yang bikin berharga ini kemasannya. Hanya pabrik yang bisa bikin ini. Tapi kalau mbok-mbok nimba air lalu digodok, ada orang, aku haus, aku pengen minum, dia tuangkan air. Dia anak Tuhan nih si mbok ini, dia kasih. Dia tidak akan kehilangan pahalanya. Karena pelayanan. Bagaimana dengan apa yang kita lakukan sejauh ini? Tuhan ingin kita jadi anak Tuhan yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi sekali lagi saudara, kita lakukan ini bukan untuk dilihat, bukan untuk kebesaran diri kita, atau dilihat dari nominalnya yang besar, barulah itu korban yang hebat. Tetapi pelayanan apapun itu, dasarnya adalah karena hati yang mengasihi. Bukan untuk show. Bukan untuk tunjuk diri. Untuk membanggakan apalagi. Tapi benar-benar dengan kasih karena kemuliaan Tuhan.
Ingat waktu kita terbatas. Berapa lama lagi? Kapan lagi kita punya kesempatan untuk mengejar pahala yang Tuhan berikan, janjikan buat kita. Baik, sehubungan dengan waktu yang bergerak terus, saya ingin mengajak saudara langsung saja melihat bagaimana saudara ketika kita nanti dalam kemuliaan bersama Yesus di sorga. Kita duduk di posisi mana dan apakah kita tuh bisa ambil bagian turut melayani di hadapan Yesus di dalam kemuliaan nanti. Itu ditentukan dari apa yang kita lakukan selagi kita menjalani waktu ini. Itu sebabnya jangan gunakan waktu untuk yang sia-sia, kata Petrus. Jangan jadi Kristen pragmatis ya. Yang penting percaya kepada Yesus sudah selamat. Soal pahala apa gunanya, yang penting masuk sorga. Kalau ada kesempatan untuk kita ada di posisi-posisi mulia, kenapa tidak saudara? Ayo kita lihat saja. Kalau ada saudara yang bawa Alkitab, saudara bisa sambil lihat ya. Saya nggak tayangkan si ayatnya. Pasal 4 ayat 1 kitab Wahyu. Wah ini bagus sekali, ini yang saya katakan kalau kita bahas ini secara detail, wah memang waktunya bukan di ruang ini ya, harus di ruang pelajaran Alkitab ya. Dikatakan di pasal 4 ayat yang pertama, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Apa yang akan kita alami sesudah kita menyelesaikan waktu di muka bumi masuk dalam kekekalan. Yohanes masuk gerbang sorga lalu diperlihatkan saudara ritual itu. Kita pindah sekarang ke ayat yang kedua. Saya baca lagi ya ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Di sorga nanti ada satu tahta bukan 3. Saudara jangan bertanya, yang mana Bapa, yang mana Roh Kudus, yang mana Yesus. Tapi di sini disebut seorang. Siapa dari 3 oknum Allah, Bapa, Putra, Firman dan Roh Kudus yang menjadi manusia. Yang bergelar seorang. Cuma Yesus yang jadi manusia. Jadi yang akan duduk di tahta utama itu, figurnya yang dilihat oleh 500 orang yang naik ke sorga. Dan juga akan kembali kata malaikat pada waktu dia datang kedua kali. Siapa dia? Dialah Yesus. Seorang. Pindah sekarang ke ayat berikutnya. Ayat 4 ya, kita lompat. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Saudara, lihat. Tempat pertemuan itu tidak seperti teater ini, seperti begini. Saudara semua pandangannya ke depan. Ya toh?
tapi melingkar. Itu sebabnya dari kecil saya ngerti lagu ini. Nanti keliling tatahu, sorak nyanyilah. Masih ada yang ingat, cuma malu-malu mau nyanyi. Dan Yesus duduk sebagai pusat, sebagai sentral dari kemuliaan yang ada di sorga itu. Tapi ring pertama, saudara, kalau ring pertama ini diaken. Ring pertama yang mengelilingi tata Yesus itu 24 tua-tua. Dimungkinkan menurut tafsiran saudara 12 dari rasul gereja mula-mula, 12 rasul akhir zaman. Karena pengorbanan. Kalau rasul gereja mula-mula 11 diantaranya mati syahid kan. Hanya Yohanes satu-satunya yang mati tua. Tapi dia pernah alami siksa juga. Kita nggak tahu rasul, 12 rasul akhir zaman. Mereka menjadi orang-orang yang menempati tempat terhormat. Paling depan. Luar biasa. Sangat luar biasa. Saudara perhatikan, di ayat yang ke-6 dikatakan, dan di hadapan tata itu ada laut kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tata itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di belakang dan di sebelah belakang. Saudara perhatikan di ayat yang ke-6, Yohanes gambarkan himpunan. Dia hanya bisa mengekspresikan ring yang pertama, lingkaran pertama. Diduduki 24 tahta. Tapi selanjutnya dia tidak bisa mengungkapkannya. Hanya mengungkapkan kemuliaannya dengan berkata, begitu banyak saudara orang seperti laut yang dia gambarkan kemuliaannya dengan istilah kaca. Kaca bentuknya seperti apa? Transparan, bukan? Jadi nanti di sana saudara, kita satu dengan yang lain, nggak ada lagi saudara yang tertutup di antara satu dengan yang lain. Tertutup dalam artian ya, berbicara hati ya. Saudara tentu kalau pakaian kemuliaan ya, bukan ini. Kalau ini berapa tahun hancur, kemuliaan. Tapi transparan saudara. Sekarang kita transparan enggak? Enggak kan? Walaupun mungkin, selamat pagi sis, selamat pagi bro. Ya ketawa. Tapi dalam hati, lu gotok. Ada perasaan. Bahkan suami istri kadang-kadang ada yang enggak transparan loh. Wow, gawat toh kalau ada yang begini. Tapi nanti di sana. Baik, gak boleh berlama-lama. Kita lihat ayat 4 sampai 9. Ayat 9 dan 10 maksud saya. Sorry ya, matanya saudara. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tata itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka perhatikan saudara ayat 10 ini. Tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tata itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Perhatikan,
Dan mereka apa? Melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan sebagainya. Ternyata seperti tadi, kita sebenarnya mengekspresikan suasana sorgawi. Itu sebabnya kalau memuji Tuhan jangan main-main, jangan ogah-ogahan. Tadi saudara diberkati enggak dengan pujian mereka? Cara memimpin. Lesu, masa lesu. Enggak semangat ya puji-pujiannya tadi. Waduh. Itu tergantung hadirat kita, hati kita sih. Suasananya. Worship leadernya siapa? Kalau dulu seorang pribadi yang kemudian seorang malaikat yang istimewa yang jalannya katanya dalam kemuliaan begitu hebat menurut Yehezkiel pasal 28. Tetapi orang ini akhirnya, malaikat ini akhirnya jatuh jadi siapa namanya? Lucifer. Tetapi kali ini ada 4 sebagai worship leader. Saya punya asosiasi, saya punya pemikiran mungkin satu menghadap ke utara, selatan, timur, dan barat. Untuk memimpin pujian pertemuan yang akbar, yang besar itu. Dan ketika 4 worship leader ini memuji menyembah Tuhan. Saudara, di ring pertama, tempat duduk orang-orang yang istimewa dan terhormat itu. Mereka tidak tahan duduk di tempatnya. Mereka jatuh tersungkur saudara. Menyembah Yesus yang mulia. Kita akan lakukan yang sama. Di bumi ini tiap ibadah kita latihan. Sebab itu jangan main-main kalau pujian penyembahan saudara. Sungguh-sungguh. Beri yang terbaik. Ada yang menganggap, buat apalah pujian lah, nanti yang penting firman Allah. Siapa bilang? Jangan-jangan nanti dia nggak betah di surga. Lalu apa yang terjadi setelah tersungkur, mereka tidak berhenti sampai di sana. Lalu mereka katakan apa? Melepas mahkotanya. Dari mana itu dapat mahkota? Dari hasil pelayanan. Karena mahkota diberi bukan gratis. Dari apa yang kita lakukan. Termasuk yang diceritakan di Matius 10 ayat 42 tadi. Orang tua yang miskin yang hanya menyajikan. Dia akan melakukan yang sama. Sebab ini akan diikuti oleh semuanya. Melepaskan. Dan pakai istilah melempar. Kan konotasinya kalau melempar, dilemparkan begitu. Gak sopan amat, tetapi dia taruh letakkan ini. Dengan ucapan, kemuliaan yang aku terima ini, seharusnya gak layak aku terima. Tetapi seharusnya engkau yang menerima semua kemuliaan kami ini. Saya ingin tanya kepada saudara, nanti di sorga, kira-kira kita lakukan hal yang sama enggak? Ketika melihat orang semua menyerahkan mahkota, saudara bingung, aku gak ada mahkota. Siapa kira-kira yang masuk sorga tapi gak punya mahkota? Siapa? Orang yang mati di sebelah Yesus. Detik-detik mau mati, dia berkata, Yesus, tolonglah aku, selamatkan aku kalau engkau datang sebagai Mesias, sebagai Raja. Yesus langsung pastikan, hari ini kamu bersama dengan aku. Berada di Firdaus, kepastian masuk surga. Tapi dia gak punya waktu, bro, sis, bu, bapak. Kita diberi waktu. Tapi kita sia-siakan waktu kita. Kalau kita diberi kelebihan
dana di kantong kita. Kenapa kita hendak investasikan untuk mahkota yang akan kita pakai nanti dalam kemuliaan? Supaya pada waktu acara itu kita juga melakukan hal yang sama. Cuma kita nggak tahu di ring keberapa saudara. Ya? Sebab dikatakan luasnya seperti lautan. Lautan kaca. Begitu rupa. Berapa waktu yang kita masih miliki? Berapa banyak waktu yang masih kita punya? Jangan sia-siakan. Gunakan seefektif mungkin bagi kemuliaan Yesus. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Namanya ditinggikan, dimuliakan.